يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa amma aktsarun nas minal ma'dudina minas salihin fayambagi ay yusbitu bi jaraidihim al ma'asiyaz zahirah ka akli syubhati wa itlaqil lisani bil ghibati wan namimati wal mira'i والثناء على النفس والإفراط بمعادة الأعداء وموالاة الأولياء والمداهنة مع الخلق في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن أكثر من يعد نفسه من وجوه الصالحين لا ينفك عن جملة من هذه المعاصي بجوارحه وما لم يطهر الجوارح عن الآثام لا يمكن الاشتغال بعمارة القلب وتطهيره بل كل فريق من الناس يغلب عليهم نوع من المعصية فينبغي أن يكون تفقدهم لها وتفكرهم بها لا بمعاصٍ هم بمعزل عنها إلى آخر. Makna daripada kalamul Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Adapun kebanyakan manusia dari orang-orang yang terhitung dari orang-orang yang saleh, artinya kebanyakan orang-orang yang saleh, maka sayogianya orang yang saleh itu menetapkan pada catatan mereka akan perbuatan maksiat yang zahir. Nah, dimaksud dengan orang yang saleh di sini adalah orang-orang yang mengamalkan ajaran agama dengan tujuan agar dia terhindar dari api neraka dan bisa menikmati surga. Ini yang dimaksud dengan orang saleh di sini. Tidak ada dalam pikirannya bagaimana untuk bisa ma'rifat kepada Allah. Tidak ada dalam pikirannya itu bagaimana bisa menjadi dekat dengan Allah. Tidak ada dalam pikirannya itu bagaimana supaya beribadah itu merasakan kelezatan atau kemanisan, kenyamanan. Yang penting orang saleh di sini maksudnya adalah yang penting dia beribadah dengan rajin, harapannya terhindar dari api neraka, masuk surga, sudah selamat. Nah, ini yang dimaksud dengan orang saleh. Lain halnya dengan orang yang salikin. Nah, orang salikin itu adalah orang-orang yang sudah pasti saleh.
Dia bukan hanya sekedar saleh, tapi dia ingin ma'rifat kepada Allah. Dia ingin mengenali bagaimana rasanya berdekatan dengan Allah. Dia ingin bahwa di dalam surga itu bukan hanya menikmati surga, tapi bisa memandang zat Allah. Nah, itu ngarannya orang-orang salikin. Itu lebih tinggi lagi kedudukannya daripada orang yang sekedar salihin ini. Nah, kalau orang-orang yang hanya sekedar salihin, orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah dengan rajin, menjauhi larangan Allah dengan harapan bisa masuk surga, selamat dari api neraka. Nah, orang yang seperti ini hendaknya ada punya catatan, pembukuan. Pembukuan apa? Pembukuan mencatat tentang maksiat-maksiat yang masih sering dilakukannya. Seperti makan syubhat, makan sesuatu yang kada jelas halal dan haramnya. Nah, makan syubhat ini bisa digolongkan kepada perbuatan yang maksiat. Di dalam kitab-kitab tasawuf bahwa makan syubhat itu dianggap sesuatu yang tidak baik. Makan sesuatu yang kada tahu hukumnya boleh kada dimakan. Makan syubhat. Kenapa makan syubhat itu oleh ulama tasawuf dianggap sesuatu yang tercela? Karena memakan yang syubhat itu dapat menimbulkan beberapa hal yang membawa kepada kejahatan, kerugian. Antara lain, orang yang terbiasa memakan yang syubhat itu nantinya akan mudah terbawa kepada memakan yang diharamkan. Orang yang terbiasa memakan syubhat itu akan mendapatkan rasa malas, rasa berat, rasa hambar ibadah kepada Allah. Kalau makan haram itu sudah kada kau beribadah lagi. Orang tuh makan yang haram bukan hanya beratnya beribadah, kada kawa, karena terhalang oleh kekuatan-kekuatan haram yang ada di dalam tubuhnya. Kalau syubhat ini dimakan terus menerus, itu bisa beribadah cuma dengan berat, susah payah, terpaksa. Nah, jadi itu pertama dicatat bahwa oleh orang yang saleh tadi bahwa dia adalah masih memakan makanan yang syubhat. Yang halal itu jelas, yang haram jelas. Antara halal haram tuh ada, nah tuh ngarannya syubhat. Benda itu, barang itu ada pada zatnya, halal haram syubhat, dan ada dikarenakan dari datangnya. Contohnya, sesuatu yang nyata halal, zatnya, bendanya. Ibarat binatang, kita ambil contoh yang nyata-nyata halal zatnya itu adalah iwak haruan umpamanya, iwak popuyo, itu nyata halal.
Ada lagi yang nyata-nyata haram, bidawang. Itu nyata haram dimakan. Kuduk nyata-nyata haram dimakan. Nah, ada binatang yang kada jelas hukumnya halal atau haram, kayak jerapah. Bolehlah makan jerapah, itu kada jelas hukumnya halal atau haram. Apalagi kanguru. Nah, itu binatang-binatang yang kada jelas halal haramnya. Nah, itu mesti dihindari memakan hal-hal yang kada jelas haramnya atau halalnya. Bila kita makan jerapah itu kita makan subhat ngarannya. Nah, itu zatnya. Nah, sekarang sesuatu yang halal macam iwak tadi, hintalo umpamanya, nyata halal, tapi karena berasal dari sesuatu bisa merubah hintalo ini menjadi haram, bisa menjadi subhat. Hintalo halal, cuma datangnya hintalo ini dari manusia, dari orang yang kebanyakan pekerjaannya itu, kebanyakan penghasilannya itu dari usaha yang haram. Nah, sehingga hintalo nang dijualnya ke kita atau nang diberikannya ke kita jadi haram. Padahal hintalo itu asalnya halal. Cuma karena datangnya dari orang yang penghasilannya orang itu mayoritas haram, otomatis hintalo jadi haram. Nah, kemudian yang kedua, ini yang nyata-nyata halal seperti iwak, hintalo tadi, datangnya dari orang yang hartanya itu sebagiannya ada haram, hasil dari yang haram, sebagiannya ada hasil yang halal. Kita kada tahu hintalo dari yang halal atau yang haram didapatnya. Nah, ini subhat ngarannya. Ini subhat. Orang tuh usaha nang halal ada 50% usahanya halal, 50% usahanya haram. Atau memodalnya 10 juta, 5 juta duit haram, 5 juta duit warisan halal. Kalau orang ini berjual hintalo umpamanya. Nah, hintalo nang dijualnya ke kita itu di mana datangnya asalnya? Apakah dari 5 juta nang warisan nang halal atau dari 5 juta nang haram? Kita kada tahu. Nah, ini ngarannya adalah subhat. Ini ngarannya subhat. Padahal hintalonya halal. Kalau orang itu bermodal 75% nang haram, cuma 25% modalnya daripada yang halal, inya berjual sesuatu, nah itu jelas kita kada kau berhubungan lawan orang itu, karena yang keluar dari inya itu adalah haram. Nah, kecuali kita yakin bahwa nang diunjuknya itu dari usahanya yang halal, kecuali yakin yang diunjuknya ke kita itu dari usahanya yang halal, nah itu kada jadi masalah. Bila kita kada yakin, jadi subhat ngarannya, di mana kita haram, jadi haram, bukan subhat, jadi haram. Orang 75% dari yang haram, 25% dari yang halal. Nah, lalu ini berjual makanan, sedangkan makanan campur aduk sudah. Dari duit namanya kada tahu lagi, ini bercampur duit tadi. Nah, halal cuma terbanyak nang haram. Nah, ini jadi haram. Seluruhnya jadi haram. Nah, kalau ini kau membidakan kada apa-apa. Ini duit 10 juta. 7,5 juta ditukarakannya usaha minyak lala. 2,5 juta ditukarakannya ke hintalo nang halal nih. Nah, kita tukari hintalonya itu ada apa-apa, karena kita yakin bahwa ini itu nang hintalo dari modal yang halal, minyak lala dari modal yang itu kawat dibidakan. Nah, kalau sudah kada kawat dibidakan, semuaan jadi haram.
Itu bagi orang yang aktsaru malihi haramun. Nah, jadi yang pertama dicatat oleh orang-orang yang salih tadi di dalam buku catatannya itu adalah seperti makan subhat. Yang kedua yang dicatatnya adalah melepaskan lisan dengan ghibah. Karena orang-orang yang salih tadi kada sunyi daripada ghibah, menggunjing orang. Namimah, anjur atar, berdebat, memuji atas diri, berlebihan dalam memusuhi para musuh. Berlebihan memusuhinya. Kita boleh aja memusuhi orang yang memusuhi kita, asal jangan labih pun kita. Melabihan kita memusuhi, nah itu nang kada boleh. Berlebihan dalam memusuhi para musuh. Bersahabat dengan para penguasa. Ini di dalam ulama-ulama, dalam keterangan-keterangan ulama sufi, bahwa bersahabat dengan para penguasa itu dianggap sesuatu yang tidak baik, bahkan dianggap sesuatu kemaksiatan. Bersahabat dengan para penguasa, apalagi penguasanya, bersahabat dengan para penguasa. Mudahanah dengan para makhluk dalam meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Mudahanah dengan para makhluk dalam meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini satu dosa. Kita kada wani menagur orang itu padahal jelas orang itu berbuat munkar. Cuma kita kada wani menagur karena selama ini inya banyak berbuat baik membantu kepada kita. Amun ku tagur karena aku bisa kada dibantunya lagi. Nah, itu mudahanah. Ini perbuatan dosa. Nah, karena sesungguhnya kebanyakan orang yang menganggap dirinya termasuk pemuka orang-orang yang salih itu tidak terlepas dari sejumlah perbuatan maksiat ini pada anggota badannya. Nah, jadi dicatat tadi itu disuruh makan subhat, ghibah, namimah, suka bahwal, suka memuji diri sendiri, berlebihan memusuhi musuh, akrab bersahabat dengan penguasa, kada mampu menagur, kada mampu amar ma'ruf nahi munkar terhadap atasan. Itu dosa. Nah, jadi satu persatu disuruh kita bertafakur, disuruh berpikir kayak apa caranya untuk menghilangkan dosa itu. Selama ini kita makan yang subhat umpamanya. Nah, di situ kita disuruh tafakur, disuruh berpikir kayak apa caranya untuk menghindarkan diri dari makan makanan yang subhat itu. Nah, kalau sudah mampu kita menjaga diri daripada makan yang subhat, itu kita curit. Kada perlu lagi ditapakurkan karena sudah. Kalau kita menapakurkan pulang, membuang-buang waktu. Nah, baik kita pindah memikirkan maksiat yang lain kayak apa caranya membuanginya, menghindarinya. Nah, ghibah umpamanya menggunjing orang, ini masih terjadi dalam diriku. Berpikir kayak apa caranya supaya maampihi menggunjing orang ini. Nah, pikirkan kayak apa caranya. Bila sudah menemukan caranya, kalau mempraktikkan terhindar daripada ghibah, curit pulang ghibah itu, beralih pulang memikirkan dosa yang lain kayak apa cara menghilangkan.
Nah, ini pekerjaan orang-orang yang saleh. Orang-orang yang hanya sekedar untuk beribadah kepada Allah, dapat surga, terhindar dari api neraka. Dan semuaan maksiat-maksiat itu ada caranya agar kita bisa terhindar. Ada obatnya agar kita bisa sembuh daripada maksiat itu. Orang yang gibah kalau mau mengobati dirinya ada obatnya supaya sembuh dari gibah. Orang yang suka berdebat, suka bahwal, nah kalau hendak mengobati itu ada obatnya. Semua agama memberikan obatnya itu ada. Tinggal mau kadanya kita mengobati penyakit-penyakit itu. Dan selama ia tidak menyucikan anggota-anggota badan dari dosa-dosa, maka ia tidak mungkin menyibukkan diri dengan memakmurkan hati dan menyucikannya. Selama kita masih makan subhat, masih suka menggunjing orang, masih anjur atar, suka bahwal, suka berdebat, namun masih nangka itu aja, kita kada akan bisa menghidupkan hati. Sedangkan hidupnya hati itu adalah pangkal untuk mendapatkan kelezatan, kenyamanan dalam ibadah. Bahkan setiap golongan dari manusia yang dikuasai oleh satu macam perbuatan maksiat, maka semestinya penyelidikan mereka kepadanya dan tafakkur mereka padanya bukan pada perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka dijauhkan daripadanya. Kalau kita misalnya dihindarkan Allah, dijauhkan Allah daripada riba, kada usah kita memikirkan kayak apa cara menghindari riba itu, karena kita kada dijual riba. Kita dijauhkan oleh Allah daripada perbuatan minum yang memabukkan, dijauhkan Allah daripada perjudian. Nah, kita kada perlu memikirkan tentang bagaimana caranya agar terhindar daripada perjudian dan minum-minuman tadi. Membuang-buang pikiran, membuang-buang tenaga waktu. Nang disuruh ini kita tafakur, disuruh kita berpikir, menjauhkan, mengobati maksiat-maksiat yang kita lakukan. Maksiat-maksiat yang kita pakai. Nah, itu yang kita disuruh tafakur, cara memikirkan cara menghilangkannya itu. Bahkan setiap golongan dari manusia yang dikuasai oleh satu macam perbuatan maksiat, maka semestinya penyelidikan mereka kepadanya dan tafakur mereka padanya, bukan pada perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka dijauhkan daripadanya. Nah, contohnya orang alim yang wara. Orang yang berilmu dan yang menjaga diri daripada yang subhat-subhat, apalagi yang haram. Orang alim yang wara, maka bahwasanya ia tidak terlepas pada kebiasaan perkara dari menzahirkan dirinya dengan ilmu, mencari kemasyhuran dan tersiar namanya, ada kalanya dengan mengajar atau dengan memberi nasihat. Nah, ini penyakitnya orang yang alim yang wara itu.
Lain lagi nang orang paragah alim paragah wara tuh kok ada kisahnya. Ini nang alim bujur wara bujur. Lain nang pura-pura alim pura-pura wara itu kan termasuk di sini. Artinya orang pura-pura alim itu apa? Orang nang putungan kayak alim, kata-kata kayak alim, pakaian kayak tuan guru tuh tapi kada punya ilmu itu ngarannya pura-pura alim, paragah alim tuh kada termasuk nih tuh. Atau pura-pura wara, pura-pura menjauhkan diri daripada yang syubhat padahal hakikatnya kada, itu lain kisahnya. Ini nang bujur-bujur alim, bujur-bujur wara, itu pun ada bahayanya. Apa bahayanya itu? Ujar Imam Ghazali mengatakan kebiasaannya orang yang alim yang wara itu dia suka termasyhur namanya tentang kewaraannya itu, baik dalam inya memberi ceramah atau dalam inya memberi nasihat. Nah, jadi orang-orang yang alim yang wara itu kebiasaannya suka mencari kemasyhuran agar dikenal orang inya tuh alim, agar dikenal orang inya tuh wara dalam ceramahnya atau dengan memberi nasihat. Nah, barang siapa berbuat demikian, orang alim yang wara tadi, tapi dia ingin orang tahuan pada inya tu wara, dengan kepingin tahuan orang bahwa dia tu alim. Nah, barang siapa berbuat demikian, maka ia menghadapi fitnah yang besar, menghadapi ujian yang besar, yang tidak selamat daripadanya selain orang-orang yang siddiq. Nah, ini orang alim yang wara, apalagi orang yang belajar yang wara. Orang ini penuntut ilmu tapi wara. Nah, itu bahayanya adalah kebiasaannya orang itu ingin diketahui bahwa dia wara, baik melalui ucapan-ucapannya atau tingkah lakunya. Ucapannya contohnya, aku udah hendak makan duit pegawai umpamanya. Nah, udah hendak makan pemerintah, bantuan pemerintah. Nah, padahal hal itu sebenarnya kada boleh diucapkan di mulut. Nah, karena diucapkan di mulut, maka jadilah dia orang yang ingin dikenal kewaraannya. Nah, itu orang menghadapi fitnah yang besar. Yang tidak selamat daripadanya selain orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar. Karena sesungguhnya kalau perkataannya seseorang alim wara tadi diterima serta bagus kesannya di dalam hati orang, maka ia tidak terlepas mengagumi diri, sombong, menghiasi diri, dan berpura-pura atau tasannuh dalam bahasa kitabnya. Nah, orang alim yang wara ini yang punya sifat ingin dikenal kewaraannya, ingin dikenal kealimannya, orang ini biasanya kalau diterima orang perkataannya, kalau diterima orang nasihatnya, maka dia akan mengagumi dirinya, dia akan menghiasi dirinya, dan dia akan berpura-pura tasannuh. Kalau perkataannya ditolak, orang alim wara yang bersifat tadi, nasihatnya ditolak oleh orang, nasihatnya kada dipakai orang, maka ia tidak terlepas dari kemarahan, kesombongan, dan dengki kepada orang yang menolaknya.
Jadi orang alim yang wara ini kalau inya dipuji orang, inya mengagumi dirinya. Tapi kalau nasihatnya ditolak orang, nasihatnya kada diterima orang, inya marah, benci dan dengki kepada orang yang menolaknya itu. Dan itu lebih banyak daripada kemarahannya kepada orang yang menolak perkataan orang lain. Kita boleh marah kepada orang yang menolak nasihat kita. Boleh marah kepada orang yang menolak nasihat kita. Kita marah itu boleh. Asalkan kemarahan kita ini jangan lebih daripada orang yang menolak nasihat orang lain. Ini pahamannya sedikit ngalih. Si A ini memberi nasihat kepada B. B menolak nasihat, menolak kebenaran. C marah. Marah kepada siapa? Kepada B, karena B ini menolak nasihat si A. Nah, si A memberi nasihat ini kepada si B, ada mau makai si B ini. Si C mesti marah karena B menolak nasihat, menolak kebenaran. C marah. Nah, kemudian si B ini minta nasihat juga lawan C. Ditolaknya juga nasihat si C ini. Nah, C marah juga lawan si B ini pulang. Nah, marahnya si C ini jangan sampai lebih daripada marah yang pertama tadi. Jangan sampai lebih daripada yang pertama. Mantang-mantang seorang memberi nasihat, inya menolak, lalu marahnya lebih daripada marah yang pertama. Nah, itu sudah melanggar hukum, melanggar aturan. Sebenarnya kita marah kepada siapapun yang melanggar hukum Allah. Kita marah kepada orang yang menolak nasihat. Siapa kan yang memberi nasihat? Kita kah? Sepulan kah? Si B, si C kah? Siapa kan yang memberi nasihat? Kita mesti marah kepada orang yang menolak nasihat mereka. Kita memberi nasihat, inya kada menerima, kita boleh aja marah, tapi marahnya jangan lebih daripada marah yang pertama tadi. Nah, kebanyakannya orang alim yang wara, yang bersifat tadi, kalau inya menasihati ditolak orang, marah bana inya. Tapi kalau orang lain menasihati ditolak, inya kada seberapa marahnya. Nah, berarti itu inya ada membela kepentingan dirinya. Contoh di rumah kita laki bini umpamanya. Nang mama bini kita menasihati anak, nak kamu sembahyang. Kada sembahyang si anak nih. Nah, kita selaku abah sarik, wajib sarik tuh kan, karena anak menolak kebenaran. Nah, sarik kita. Kayak apa kadar sariknya? 50% umpamanya. Satu hari pulang kita seorang menyuruh, nak ikam sembahyang. Kada sembahyang na anak nih. Sariknya luar biasa, kita lebih pada sarik nang bini menyuruh. Nah, berarti sarik kita ini kada bujur ngarannya, ada membela kepentingan diri. Nah, itu contohnya. Mestinya kalau anak itu kada sembahyang, nang siapa kan menyuruh kita sarik, sama sariknya lawan kita seorang nang kada diasinya. Itu menunjukkan bahwa kita marah itu marahnya karena Allah, bukan karena diri. Contoh lain lagi supaya lebih jelasnya, ujar mama, ujar bini kita, nak tukarakan pang bawang. Nah, anak kada hakun, nah, nukarakan. Kita nang laki sarik ya, anaknya kada mau disuruh nukar bawang, sarik. Esok hari nak tukarakan pang ruko jar kita.
Orang kulir cina anak, wah sarik benar, luar biasa sariknya. Nah berarti sarik kita ini kada bujur. Sarik kita untuk diri kita, bukan karena Allah ngarannya. Buktinya apa? Bini kita nyuruh, kita kada seberapa sarik. Inya kada mau. Sudah kita nyuruh, inya kada mau. Sariknya luar biasa. Nah sarik kita bukan karena Allah, tapi karena diri kita sendiri. Nah ini nang kada boleh. Nah si alim menasihati kepada orang menolak. Alim yang marah, itu bujur aja. Tapi karena alim yang ini memberikan nasihat, orang menolak, dia marah. Tapi marahnya jangan lebih daripada marah semalam nang kawan itu menasihati. Bila lebih berarti ada kepentingan diri, bukan karena Allah lagi ngarannya. Nah orang yang alim, yang wara, punya penyakit biasanya kalau orang lain menasihati kada dipakainya, inya kada marah. Tapi kalau inya menasihati kada dipakai, inya marahnya luar biasa. Nah itu penyakit, itu fitnah yang besar, ujian yang besar bagi orang yang alim. Ini membedakan marah, mana marah karena Allah, mana marah karena bagian diri. Marah karena Allah itu berpahala. Nah marah karena pribadi itu kada baik, bisa berdosa. Kalau perkataannya ditolak, maka ia tidak terlepas dari kemarahan, kesombongan dan dengki kepada orang yang menolaknya. Dan itu lebih banyak daripada kemarahannya kepada orang yang menolak perkataan orang lain. Dan kadang-kadang syaitan mengacaukan kepadanya dan berkata, sesungguhnya kemarahanmu itu dari segi bahwa ia menolak kebenaran dan mengingkarinya. Kadang-kadang syaitan membujurakan, ya syaitan wajar ikam sarik karena ia menolak kebenaran bang. Nasihat ikam tuh bujur, ditolaknya ikam wajar sarik ya syaitan. Nah itu bujur aja pun syaitan itu. Cuma kadang-kadang kita sariknya ini melebihi daripada sarik nang andai kata kawan kita memberi nasihat ditolak juga. Maka jika ia mendapatkan perbedaan antara perkataannya ditolak kepadanya atau ditolak kepada orang alim yang lain, maka ia adalah tertipu dan menjadi tertawaan syaitan. Sudah kada bujur lagi ini orang. Padahal ini orang alim, orang yang wara atau orang biasa, sama aja. Jadi melihat kemungkaran itu kita mesti marah. Contohnya orang sebelah rumah kehilangan. Kita tetangga marah lawan maling itu. Karena mencuntan sapida tetangga kita. Kita otomatis marah dengan maling itu. Malam esok sapida kita dicuntannya, marah juga kita lawan maling ini tuh. Mana banyaknya marah lawan semalam itu. Bila banyaknya marah nang malam ini, ampun kita nang hilang, berarti marah kita kada bujur. Marah kita bukan marah karena Allah, karena harta kita. Buktinya apa? Tetangga hilang kita kada seberapa marah. Sudah pun kita hilang, amuknya luar biasa. Nah kemarahan itu marah nang kada bujur lagi. Mestinya standar marah sama, karena sama-sama pada munkar. Sama-sama pada munkar. Baik nang dicuntannya ampun tetangga ataupun kita marahnya kepada orang yang mencuntan sama. Maka itu juga orang yang alim tadi. Kalau si murid ini menolak perkataan guru nang saikung, alim nang saikung marah. Tapi si murid ini menolak perkataan inya sendiri, inya pun marah juga. Tapi marahnya mesti jangan lebih daripada marah yang semalam itu.
Bila kada macam itu, si alim itu jadi tertawaan syaitan, jadi ulu-ulunya. Kemudian manakala ada baginya merasa senang dengan diterima, ia memberikan nasihat, diterima oleh nang diberi nasihat nih, inya senang, merasa gembira dengan pujian dan enggan daripada menolak atau berpaling, maka ia tidak terlepas dari takalluf berberat-berat dan membuat-buat untuk membaguskan kata-kata dan penyampaian karena ingin menarik pujian. Ini orang alim yang wara, yang bersifat seperti tadi. Kalau inya memberikan nasihat atau nasihatnya dipuji orang berkenan menerima ampunnya, inya akan menyusun kata-kata yang baik-baik supaya orang lebih berkesan dengan perkataannya. Nah, dikarang dahulu. Allah kada suka demikian. Dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang berberat-berat. Dan syaitan kadang-kadang mengacaukan kepadanya dan berkata, hanya saja keinginanmu kepada membaguskan kata-kata dan membuat-buat padanya agar kebenaran tersebar dan bagus kesannya di hati karena meninggikan agama Allah. Itu syaitan menggoda kita. Ya, syaitan kan bagus-bagus mengarang khutbah. Nah, bagus-bagus mengarang khutbah tuh. Mendengar ini banyak orangnya supaya orang katuju lawan agama Allah. Itu godaan syaitan. Kalau betah malaman mengarang khutbah supaya diterima orang isuk kena khutbah ini bagus kesannya. Nah, padahal bukan karena agama Allah lagi tujuannya agar inya dipuji orang dengan khutbah itu. Nah, kalau senangnya dengan bagus kata-katanya dan pujian manusia kepadanya itu lebih banyak daripada kesenangannya dengan pujian manusia kepada salah seorang dari teman-teman sebayanya, maka ia tertipu dan hanya saja mereka berputar sekitar mencari kedudukan dan menyangka bahwa yang dicarinya adalah agama. Ini masalah kesenangan. Kita menyampaikan dakwah, menyampaikan nasihat baik kepada bini, baik kepada anak, umum kepada siapapun menyampaikan dakwah. Dakwah kita dipuji orang, kita senang. Kemudian kawan kita pulang berdakwah bagus, kawan kita dipuji orang juga, kita mesti senang juga. Dan senangnya mesti sama lawan senang semalam itu. Bila senangnya, bila kita dipuji kita senang benar. Bila kawan dipuji kita kada seberapa senang, berarti kita sudah kada jujur. Berarti kita sudah kada karena Allah lagi. Apalagi kawan dipuji sarik kita, itu makinnya kada bujur lagi. Ini kurang aja gembiranya sudah salah. Nah, jadi kita memberikan dakwah, memberikan arahan, lalu kita dipuji orang, kita senang. Kada jadi masalah senang itu. Asa karena Allah senangnya. Senang karena Allah kayak apa? Buktinya. Nah, kayaknya kawan kita berdakwah, kawan kita dipuji orang juga, kita senang juga, sama senangnya lawan kita dipuji orang. Nah, bila macam itu, senang kita senang karena Allah, bukan senang karena mencari kedudukan di hati manusia. Artinya, manakala isi hatinya bercampur dengan sifat-sifat ini, maka tampaklah yang demikian atas zahirnya. Nah, kalau orang sudah macam itu hatinya, maka tampaklah di zahirnya sifat-sifat yang menunjukkan kayak apa hatinya. Nah, jadi marah kalau kita ditolak boleh, asalkan marahnya itu karena Allah. Senang kita dipuji orang boleh, asal senangnya kita karena Allah. Nah, kayak apa senang kayak karena Allah? Ya, nang kayak tadi buktinya. Kayak apa marahnya, marah yang karena Allah? Iya, kayak tadi buktinya. Marah karena membela kehormatan diri, marah karena marah bukan karena Allah, mencari pujian,
itu adalah sesuatu yang dicela dan menjauhkan seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.